Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfariansyah. Saya mahasiswa KPI 5D yang ingin memenuhi tugas tugas akhir mata kuliah teknik hitobah. Dengan itu saya ingin menceritakan kisah seorang sosok yang luar biasa, sosok yang sangat dikagumi oleh banyak orang dengan baktinya kepada orang tuanya, sehingga Rasulullah pun memujinya. Dan insya Allah beliau merupakan salah satu penghuni surga, yakni Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan pemuda yang tinggal di Yaman. Beliau mempunyai penyakit kusta. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang ia sulit kabulkan. Ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat menunaikan ibadah haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung, dan akhirnya beliau berpikir perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati banyak padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu Uwais lakukan yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Beliau juga membayangkan dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian beliau membelilah seekor anak lembu. Dan untuk apa anak lembu itu ya dibeli gitu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu kan. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit, dan setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun, sampai orang-orang di sekitarnya mengucapkan, "Uwais gila, Uwais gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap Uwais aneh dengan apa yang dia lakukan. Beliau tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang Uwais dapatkan. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu sudah tak terasa lagi bagi Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Dan tahukah sekarang orang-orang apa yang Uwais maksud menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besarnya cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Yaman ke Makkah untuk memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan dengan tegap, menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah di hadapannya. Ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. Ibunya menjawab, "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit kustanya. Hanya tinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuk Uwais tersebut? Itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yakni dua sahabat Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais di kemudian hari. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Umar dan juga Ali,
Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul, sangat makbul. Kalian berdua pergilah, cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman dan ia dibesarkan di Yaman. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan memintanya kepadanya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membencimu pada banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah dan ia segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi SAW, diketuknya rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan, Nabi Muhammad SAW di mana? Saya ingin menjumpainya. Namun ternyata Nabi sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya bertemu dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang sangat cantik. Betapa kecewanya hati Uwais Al-Qarni. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus pulang, pesan ibunya. Akhirnya dengan ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dari kemauan untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan sedih dan sangat terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangan tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah. Ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya dan di tengkuknya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingat kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada khalifah dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembala domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib menanyakan dia? Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni.
Sesampainya di kemah Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam, tetapi Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Khalifah segera membalikan telapak Uwais Al-Qarni seperti yang dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais tampak bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan nama dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapa namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Sebabnya ia baru dapat turun bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan berkata kepada Khalifah, sayalah yang harusnya meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya, karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais Al-Qarni untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini hamba saja yang diketahui orang, untuk hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang-orang. Mungkin cukup sekian kisah Uwais Al-Qarni yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga kalian dapat memetik kisah yang baik dari kisah Uwais Al-Qarni ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.